Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang alat optik dan pagi ini yaitu bahagian ketujuh alat optik yaitu kuat lensa. Dengan kuat lensa ini yang akan kamu ketahui nantinya bagaimana persamaan fokus daripada lensa yang memiliki jari-jari berbeda. Kedua, bagaimana jika beberapa lensa disusun atau beberapa lensa memiliki sumbu utama yang berimpit. Untuk menghasilkan bayangan sebuah benda dapat ditentukan kuat lensanya. Demikian juga apabila beberapa lensa itu digabungkan. Apakah lensa cembung dengan lensa cekung atau variasi beberapa lensa. Baik, kita lanjutkan dan coba kamu perhatikan. Persamaan pembuat lensa ini merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana terbentuknya bayangan suatu benda. Masalahnya, bagaimana jika lensa memiliki ciri yang berbeda? Artinya, bagaimana jika lensa tersebut memiliki jari-jari kelengkungan yang berbeda seperti gambar, memiliki jenis yang berbeda, dan bahkan memiliki indeks bias. Nah, indeks biasnya itu mempengaruhi daripada kekuatan lensanya atau jarak fokus lensanya. Inilah yang disebut dengan persamaan pembuat lensa. Dari gambar ini dapat kamu perhatikan bahwa cahaya itu yang menyorot sebuah lensa, di mana permukaan pertama lensa yang disorot ini adalah bahagian cembung daripada sebuah lensa dengan jari-jari kita sebut R1 positif. Karena lensa cembung. Sedangkan bahagian kedua yang dikenai oleh cahaya itu disebut sebagai lensa cekung dengan jari-jari R2 dan bernilai negatif karena itu adalah sifat daripada lensa cekung. Nah, jika demikian lensanya, bagaimana jarak fokus yang dihasilkan? Untuk menentukan jarak fokusnya maka dipergunakan persamaan fokus yaitu 1/F sama dengan indeks bias lensa. Indeks bias lensa itu sendiri dibanding dengan indeks bias lensa yang jika berada di sebuah medium. Apakah medium udara atau medium air? Dan kemudian itu dikalikan dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi yang kita mau melihat di sini bahwa indeks bias medium dan jari-jari daripada kelengkungan lensa tersebut sangat mempengaruhi jarak fokusnya. Di mana F itu adalah jarak fokus lensa, indeks bias lensa itu NL, indeks bias medium itu NM, bisa kita sebut indeks bias udara, medium udara dengan indeks bias 1, maka kita buat NU-nya 1. Kalau air, indeks bias air NA, lebih besar dari 1, bisa 1,3 atau nilai yang lain. Kemudian jari-jari kelengkungan, R1 itu adalah jari-jari permukaan lensa yang terlebih dahulu, atau yang pertama dikenai oleh cahaya, ini seperti gambar di atas. Kemudian R2 yang tersebut dengan jari-jari kelengkungan permukaan bahagian lensa yang kedua, ini bahagian yang cekungnya. Kemudian nilai daripada jari-jari itu positif atau negatif, itu jika bahagian cembung, dia permukaannya cembung, maka disebut positif, dan apabila cekung itu jari-jarinya negatif, dan apabila permukaannya datar atau lurus, maka jari-jarinya itu adalah tak terhingga. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan pembuat lensa. Perhatikan contoh yang diberikan. Sebuah lensa yang terbuat dari lensa cembung.
jari-jari kelengkungan 20 cm, dan lensa cekung jari-jari kelengkungan 40 cm. Artinya bahagian daripada permukaan lensa itu terdiri dari permukaan lensa cembung, ini yang cembung dengan jari-jari 20 cm positif. Kemudian bahagian kedua daripada lensa yaitu berbentuk cekung, ini yang cekung dengan jari-jari yang lebih besar lagi yaitu 40 cm dengan nilai negatif karena dia cekung. Memiliki indeks bias 1,5 dan berada di udara. Yang diinginkan adalah berapa jarak fokus lensa di udara, dan bagian B berapa jarak fokus lensa apabila dicelupkan ke dalam air, yang indeks biasnya 1,33. Baik, jadi ini data yang diberikan, R1-nya yang cembung 20 cm, R2-nya minus 40, indeks biasnya 1,5, ya, indeks bias lensa. Indeks bias udara 1 dan indeks bias air 1,33. Jadi berapa jarak fokus apabila berada di udara dan apabila berada dalam air. Baik, kita pergunakan persamaan pembuat lensa, ya. Apabila berada di udara, maka nilainya indeks bias lensa 1,5, indeks bias udara ini medium, ya. Mediumnya udara 1, dikurang 1 kali 1/R1. Jari-jari R1-nya tadi adalah 20 cm positif dan R2-nya adalah cekung minus 40. Maka dari hasil perkalian ini kita peroleh nilai daripada fokus ketika berada di udara yaitu jaraknya 80 cm. Jadi inilah kekuatan fokus, jarak fokus daripada lensa, ya, cembung dan cekung. Kemudian bagaimana jika lensa yang sama dicelupkan di dalam medium air? Jika dicelupkan dalam medium air, maka jarak fokusnya tentu akan berubah. Mengapa? Karena faktor mediumnya, indeks bias air yaitu 1,33. Ya, maka diperolehlah nilai daripada jarak fokusnya ketika berada di dalam air lebih jauh lagi yaitu 315 cm. Jadi kita bisa bayangkan apabila kita punya lensa, ya, ketika berada di udara, kemudian lensanya kita pakai, misalnya kita celupkan ke dalam air, maka itu akan kabur, artinya jarak fokusnya itu semakin jauh. Selanjutnya kita perhatikan susunan lensa. 2 atau lebih lensa dapat disusun dengan sumbu utama yang berimpit. Benda diletakkan di depan lensa pertama, kemudian lensa pertamanya akan menghasilkan bayangan. Bayangan lensa pertama inilah akan ditangkap oleh lensa kedua, kemudian lensa kedua diamati, akan diperolehlah bayangan yang baru, yaitu langsung diamati oleh mata. Ini yang disebut dengan susunan lensa. Seperti ini ilustrasinya. Jadi benda, di mana benda berada di depan lensa pertama yang warna biru, misalkan lensa cembung, kemudian bayangan daripada benda ini akan dihasilkan, ya. Kalau kita lihat posisinya ini lebih jauh dari jari-jari, maka bayangan benda akan berada di belakang lensa, ya, akan berada di belakang lensa, dan bayangan yang dihasilkan oleh lensa 1 ini akan menjadi benda bagi lensa 2. Jika diamati oleh mata, maka benda yang menurut lensa 2 ini akan menghasilkan bayangan baru, ya, dan dapat ditentukan seperti apa perbesaran yang dihasilkan, apakah diperkecil atau diperbesar. Sebagai contoh, 2 buah lensa cembung konvergen masing-masing dengan jari-jari kelengkungan 40 cm dan 100 cm. Berada di udara pada jarak 100 cm.
Benda diletakkan di depan lensa 1 pada jarak 30 cm. Hitung jarak bayangan yang dihasilkan lensa 1. Hitung jarak benda pada lensa 2. Kemudian perbesaran total bayangan dan lukis jalannya sinar. Yang kita perlu perhatikan pertama bahwa kedua lensa adalah cembung. Ya. Berarti jari-jari kelengkungannya sama dengan 40 cm, fokusnya 20 cm. Untuk lensa yang pertama. Jadi lensa yang pertama fokusnya 20 cm, diletakkan benda pada jarak 30 cm. Nah, maka kita bisa melihat ini bahwa bendanya berada di antara fokus dan jari-jari. Kita sebut itu ruang kedua. Maka bayangan akan dihasilkan di belakang lensa ya, pada jarak lebih besar daripada jari-jari kelengkungannya, lebih besar daripada 40 cm. Oke. Lensa kedua, jari-jarinya 100 cm dan fokusnya 50 cm. Nah, jarak kedua lensa yaitu 100 cm. Jarak kedua lensa 100 cm. Selanjutnya kita melihat bagaimana menentukan jarak bayangan, jarak benda bagi lensa 2, perbesaran, dan bagaimana melukisnya sekalian. Yang pertama, lensa yang pertama dengan jari-jari 40 cm kita dapat tentukan. Ya. Lensa pertama benda berada pada jarak 30 cm. Maka bayangan akan dihasilkan pada jarak 60 cm. Jadi jarak bayangan berada di ruang 3 karena jari-jarinya 40 cm. Kemudian kita mau melihat ini jika benda di jarak 30 dan bayangan di jarak 60, bagaimana melukis jalannya sinar. Ya, jalannya sinar ya, kita perhatikan khusus untuk lensa pertama terlebih dahulu. Nah, ini lensa pertama, jari-jarinya 40, berarti ini 20, ini juga 20 dan ini 40 ya, karena lensa tipis. Terus bendanya berada pada jarak 30 cm. Ya, berarti berada di antara fokus dan jari-jari. 30 cm. Dengan menerapkan prinsip daripada sinar istimewa pada lensa cembung, ya, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, kemudian sinar yang menuju pusat optik itu diteruskan, maka ada perpotongan. Ya, perpotongan daripada sinar bias yang dihasilkan, di sanalah dihasilkan bayangan bendanya. Jadi kalau bayangan benda ini 60 cm, berarti inilah jaraknya 60 cm. Nah, bayangan bagi lensa 1. Selanjutnya, kedua lensa memiliki jarak 100 cm. Ya, nah, jika bayangannya 60 cm, berarti jarak benda bagi lensa kedua adalah 40 cm. Kita perhatikan gambarannya. Ya, jarak kedua lensa ini 100 cm. Ya, jarak kedua lensa. Sedangkan jarak bayangan ini adalah 60. Maka bagi lensa 2 yang warna merah, bayangan lensa pertama merupakan benda. Ya, dan berapa jaraknya? Tentu jika ini 100 dan bayangan 60, maka jaraknya itu 40 cm. Ya, 40 cm. Jadi sekarang kita bergeser ke lensa 2. Bagi lensa 2 ada benda berada pada jarak 40 cm. Kemudian posisi 40 cm ini dengan lensa 2 berjarak fokus tadi jari-jari kelengkungan 100, berarti jarak fokusnya 50. Ini kemarin 50, berarti ini juga 50. Maka dapat kita katakan ya, benda bagi lensa 2, benda berada di ruang 1 dan bayangannya pasti berada di ruang 4. Artinya bayangannya berada di depan lensa. Ya, nah, bagaimana melukis sinar istimewa pada
Lensa yang kedua, kita perhatikan jalannya sinar. Ya, jari-jarinya ada. Udah. Kemudian jarak bayangan yang dihasilkan ya menurut perhitungan yaitu 200 cm, tandanya negatif. Berarti berada di depan lensa 2. Nah, berada di depan lensa 2. Baik, perhatikan. Ya. Sinar sejajar sumbu utama, ya, cahaya mulai dari kiri ya, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Nah, kita lihat perpanjangannya. Yang kedua, sinar yang menuju pusat optik itu diteruskan. Maka kita lihat perpanjangan sinarnya. Kedua jalan sinar ini ada berpotongan di satu titik. Perpotongan inilah yang disebut dengan atau yang membentuk bayangan sebuah benda. Berapa jaraknya? Menurut perhitungan tadi yaitu minus 200, minus berarti berada di depan lensa 2. Kemudian jaraknya yaitu 200 cm dari lensa 2. Jadi bayangan ini diperbesar. Ya, kita bisa lihat sekarang, jika bendanya pada awalnya segini tingginya, kemudian diperbesar oleh lensa 1, maka lensa 2 memperbesarnya lagi. Berapa perbesaran totalnya dapat kita tentukan. Perbesaran total yaitu perbandingan jarak bayangan dengan bendanya, maka kita dapati yaitu diperbesar sebanyak 10 kali. Jadi kita melihat bentuk bayangan benda dengan benda itu sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan susunan lensa yang terdiri dari beberapa lensa dan menghasilkan bayangan, di mana susunan ini nantinya akan kita terapkan dalam alat optik berikutnya, misalnya mikroskop dan teropong. Yang terakhir yaitu kuat lensa. Kuat lensa itu adalah kemampuan sebuah lensa untuk membiaskan sinar yang masuk. Dan dirumuskan P, kuat lensa, sama dengan 1/F, dengan satuan fokus di situ adalah meter. Dan 1/meter itu ya, sama dengan dioptri. Jadi istilah daripada kuat lensa itu satuannya dioptri atau D. Kemudian apabila ya, beberapa lensa digabungkan, ya, disatukan beberapa lensa, ya, maka dapat kita tentukan jarak fokus gabungannya. Nah, maka jarak fokus gabungannya itu dijumlahkan. Ya, kemudian jika ada jarak fokus gabungannya, maka kuat lensa gabungan itu dirumuskan sebagai penjumlahan daripada kuat lensa masing-masing. Sebagai contoh, 3 buah lensa masing-masing dengan jarak fokus 20 cm positif, negatif 10 cm, dan positif 50 cm. Disusun dengan sumbu utamanya berimpit. Hitung kuat susunan lensanya. Jadi ada 3 buah lensa, kalau disebut positif berarti dia lensa cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, itu urutannya. Nah, berapa kuat lensa gabungannya? Tentu pertama kita tentukan berapa jarak fokus lensa gabungan. Nah, menentukan jarak fokus lensa gabungan yaitu 1/F1 tambah 1/F2 tambah 1/F3. Ya, maka dihasilkan 1/F gabungan itu minus 3/100. Sehingga F gabungannya minus 100/3 dalam satuan sentimeter. Jika dalam satuan meter, maka minus 1/3 meter. Jadi ini jarak fokus gabungan ketiga lensa. Nah, dengan demikian kuat lensanya yaitu P sama dengan 1/fokus gabungan, yaitu 1/-1/3, sehingga kuat lensa gabungan tadi itu sebesar 3 dioptri. Minus berarti
Ketiga lensa yang digabungkan ini bersifat seperti lensa cekung karena kekuatan lensanya minus. Jadi demikianlah pembelajaran kamu pada pagi hari ini tentang kuat lensa dan susunan beberapa lensa. Sampai di sini pembelajarannya dan terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.